Nama saya Felix dari Perguruan Advent Salemba. Saya akan membaca dari Kemenangan Akhir pasal bab 12 Reformasi di Prancis. Protes Pires dan pengakuan di Augsburg yang menandai kemenangan pembaruan di Jerman diikuti oleh pertentangan dan kegelapan bertahun-tahun lamanya. Dilemahkan oleh pertentangan di antara para pendukungnya dan diserang oleh musuh-musuhnya yang kuat. Protestanisme tampaknya menuju kehancuran. Ribuan orang memateraikan kesaksiannya dengan darahnya. Perang saudara pun pecah. Kepentingan Protestan dikhianati oleh seorang pengikut yang terkemuka. Para pangeran pembaruan yang terbaik jatuh ke tangan kaisar dan diseret sebagai tawanan dari satu kota ke kota lain. Tetapi di saat kemenangannya yang nyata, kaisar dipukul kalah. Ia melihat mangsanya dirampas dari genggamannya, dan pada akhirnya ia terpaksa memberi toleransi kepada doktrin-doktrin yang telah menjadi cita-cita hidupnya untuk menghancurkannya. Ia telah mempertaruhkan kerajaannya, bala tentaranya habis percuma dalam peperangan, hartanya ludes, daerah-daerah kerajaannya terancam pemberontakan. Sementara di mana-mana imam yang dengan sia-sia ditekankannya semakin meluas. Charles kelima telah berperang melawan Yang Maha Kuasa. Allah telah bersabda, "Jadilah terang." Tetapi kaisar telah berusaha mempertahankan kegelapan itu. Segala maksudnya telah gagal, dan dalam usia yang muda dilelahkan oleh perjuangan yang lama. Ia turun dari tahtanya dan mengasingkan diri di suatu biara. Di Swiss, sebagaimanapun juga di Jerman, hari-hari kegelapan menyelubungi pembaruan. Sementara banyak daerah menerima iman yang dibarui. Yang lain secara membabi buta masih tetap tergantung pada ajaran Roma. Penganiayaan terhadap mereka yang menerima kebenaran akhirnya menimbulkan perang saudara. Zwingli dan banyak yang lain telah bersatu dengan dia dalam pembaruan, terlibat dalam peristiwa berdarah di Kappel. Oecolampadius yang merasa terpukul oleh peristiwa yang mengerikan ini meninggal dunia tidak lama kemudian. Roma menang, dan di berbagai tempat kelihatannya hampir direbut kembali apa yang telah hilang. Akan tetapi Allah tidak melupakan pekerjaannya, dan umatnya tangannya akan melepaskan mereka. Di negeri-negeri lain ia telah mengangkat pekerja-pekerja untuk melanjutkan pekerjaan pembaruan. Di Prancis, sebelum nama Luther didengar sebagai orang pembaru, fajar telah mulai menyingsing. Salah seorang yang pertama menerima terang ialah Lefebvre, seorang yang sudah tua. Ia seorang yang berpendidikan, seorang guru besar di Universitas Paris, dan seorang pengikut kepausan yang sungguh-sungguh dan bersemangat. Dalam penelitiannya terhadap literatur kuno, perhatiannya tertuju kepada Alkitab, dan ia memperkenalkan ilmunya itu kepada para mahasiswanya. Lefebvre adalah seorang pemuja orang-orang saleh yang bersemangat, dan ia bertanggung jawab untuk mempersiapkan sejarah para orang-orang saleh dan para syuhada, sebagaimana terdapat dalam cerita-cerita kuno gereja. Pekerjaan ini melibatkan usaha besar, tetapi sebenarnya ia telah membuat kemajuan yang berarti. Pada waktu ia berpikir, mungkin ia boleh mendapat bantuan yang berarti dari Alkitab. Lalu ia mulai mempelajarinya dengan tujuan ini. Benar, di sini ia menemukan orang-orang saleh, tetapi tidak seperti digambarkan oleh kalender Romawi. Pikirannya dibanjiri oleh terang ilahi. Dalam kekagumannya dan kemukaannya, ia meninggalkan tugasnya dan membaktikan dirinya kepada firman Allah. Kebenaran-kebenaran yang berharga yang ditemukan di sana segera diajarkannya. Pada tahun 1512, sebelum Luther maupun Zwingli memulai pekerjaannya pembaruan, Lefebvre menulis, "Allah lah yang mengaruniakan kepada kita
oleh iman, kebenaran yang hanya oleh karena karunia benarkan kita bagi hidup kekal. Wiley bagian 13 pasal 1. Berpegang pada rahasia penebusan, ia berkata, "Oh, betapa tak terkatakan besarnya penggantian itu. Yang tak berdosa menanggung hukuman dan ia bersalah dibebaskan. Yang diberkati menanggung kutuk dan yang terkutuk dibawa kepada berkat. Kehidupan itu mati dan yang mati itu dihidupkan. Yang mulia masuk ke dalam kegelapan dan dia tidak tahu apa-apa selain bermuka kebingungan dan disalut dengan kemuliaan." Di Albany bagian 12 pasal 2. Dan sementara ia mengajarkan bahwa kemuliaan selamatan semata-mata adalah milik Allah, ia juga menyatakan bahwa tugas penurutan adalah milik manusia. Jika engkau adalah anggota Kristus, katanya, engkau adalah anggota tubuhnya. Jika engkau adalah anggota tubuhnya, maka engkau dengan alamiah ilahi. Oh, jikalau sekiranya orang-orang mengerti kesempatan ini, betapa murninya, sucinya, dan kudusnya mereka akan hidup. Dan betapa mereka dapat digabungkan bersama jika mereka dibandingkan dengan kemuliaan yang di dalam mereka. Kemuliaan yang mata daging tidak dapat dilihat, akan menganggap semua kemuliaan dunia yang tidak berarti ini. Ada beberapa mahasiswa level free yang mendengarkan perkataannya dengan sungguh-sungguh dan terus menyatakan kebenarannya. Lama sesudah suara gurunya itu didiamkan, salah seorang di antaranya ialah William Farel. Ia adalah anak dari orang tua yang saleh dan dididik menerima dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga ia boleh berkata mengenai dirinya sendiri seperti Paulus, Rasul Paulus, "Aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita." Terdapat di Kisah 26 ayat 5. Sebagai seorang pengikut Roma yang taat, dengan semangat yang berapi-api, ia berusaha membinasakan semua mereka yang berani menentang gereja. "Saya akan menggertakkan gigiku bagaikan serigala yang ganas," katanya kemudian waktu berbicara mengenai dirinya waktu itu. "Bila mana saya mendengar seseorang berbicara menentang Paus," terdapat di Wiley bagian 13 pasal 2. "Ia tidak mengenal lebih memuja para orang saleh, bersama-sama dengan Leverfree mengunjungi gereja-gereja di Paris, beribadat di mesbah-mesbah dan memuja dengan persembahan-persembahan di tempat-tempat pemujaan kudus. Tetapi semuanya ini tidak dapat membawa kedamaian pada jiwanya. Perasaan berdosa terus melekat pada dirinya yang tidak dapat dihapuskan oleh semua tindakan pemujaan yang dilakukannya. Ia mendengarkan kata-kata pembaruan sebagai suara dari surga. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Yang kudus dihukum dan penjahat dibebaskan. Hanya salib Kristus saja yang sanggup membuka pintu gerbang surga dan menutup pintu gerbang neraka." Farel menerima kebenaran dengan sukacita oleh pertobatan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia beralih dari penghabatan tradisi kepada kemerdekaan anak-anak Allah. Gantinya, memiliki hati seorang pembunuh bagaikan serigala yang kelaparan. Katanya, ia menjadi seperti seekor anak domba yang lembut dan tak berbahaya. Karena hatinya seluruhnya telah ditarik dari Paus dan diberikan pada Yesus Kristus. Di Jin bagian 12 pasal 3. Sementara Leverfree terus menyebarkan terang itu kepada para mahasiswanya, Farel, seorang yang bersemangat dalam pekerjaan Yesus sebagaimana dahulu pada Paus,
pergi memberitakan kebenaran kepada umum. Seorang penjabat gereja, uskup dari Meaux, bergabung dengan mereka tidak lama kemudian. Guru-guru yang lain tergolong tinggi dalam kemampuan dan pendidikan, bergabung juga untuk memberitakan Injil. Dan mereka yang memenangkan banyak pengikut dari semua golongan, dari kalangan pekerja dan petani sampai ke istana raja. Saudara perempuan Francis ke-1 yang kemudian menjadi raja, menerima iman yang dibarui itu. Raja sendiri dan Ibu Suri nampaknya untuk sementara menanggapinya dengan baik. Dan dengan sangat mengharap para pembaru itu memandang ke depan di saat mana Prancis dimenangkan kepada Injil. Tetapi harapan-harapan mereka belum terwujud. Pencobaan dan penganiayaan menanti murid-murid Kristus. Namun hal ini diselubungi dari pandangan mereka. Satu waktu kedamaian menyelingi agar mereka boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi bencana, dan pembaruan memperoleh kemajuan pesat. Uskup Meaux bekerja dengan bersemangat di wilayah keuskupannya untuk mengajar para iman maupun orang-orang biasa atau umum. Imam-imam yang tidak mau peduli atau bodoh dan tidak bermoral dipindahkan sejauh mungkin dan diganti dengan orang-orang terpelajar dan yang saleh. Uskup sangat menginginkan agar orang-orangnya mempelajari sendiri firman Allah bagi mereka sendiri, dan hal ini segera tercapai. Lefebvre merasa bertanggung jawab untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru, dan pada waktu Alkitab bahasa Jerman terjemahan Luther keluar dari percetakan di Wittenberg, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Prancis telah diterbitkan di Meaux. Uskup mengerahkan tenaga dan biaya untuk menyebarkan buku itu di gereja. Sehingga tidak lama para petani Meaux sudah mempunyai Alkitab Perjanjian Baru. Bagaikan musafir yang kausan menyambut dengan sukacita mata air hidup. Dengan demikian, jiwa-jiwa ini menerima pekabaran dari surga. Para pekerja di ladang, para pengrajin di ruang kerjanya bergembira dalam kerjanya setiap hari sambil membicarakan kebenaran Allah berharga Alkitab. Pada malam hari, mereka tidak lagi pergi ke bar-bar atau tempat minum-minum lainnya. Mereka berkumpul di rumah-rumah untuk membaca firman Tuhan dan berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Suatu perubahan besar segera terlihat di masyarakat. Walaupun mereka tergolong kelompok paling sederhana, yang kurang berpendidikan dan petani yang bekerja keras, kuasa kasih karunia Allah yang membarui dan mengangkat kelihatan dalam kehidupan mereka. Mereka berdiri sebagai saksi yang rendah hati, pengasih dan kudus terhadap apa yang diberikan Injil pada mereka yang menerimanya dengan sungguh-sungguh. Terang kebenaran yang dinyalakan di Meaux memancarkan sinarnya sampai ke tempat yang jauh. Setiap hari jumlah orang yang bertobat terus bertambah. Kemarahan penjabat tinggi gereja pada suatu saat dapat ditahan oleh raja yang benci kepada kefanatikan sempit para biarawan. Tetapi akhirnya para pemimpin kepausan memperoleh kemenangan. Sekarang tiang gantungan sudah didirikan. Uskup Meaux dipaksa untuk memilih antara api dan penarikan kembali ajaran-ajarannya. Lalu ia memilih jalan mudah. Tetapi walaupun pemimpin-pemimpin mereka sudah jatuh, para pengikutnya tetap teguh pada pendirian mereka. Banyak yang bersaksi demi kebenaran di tengah-tengah nyala api yang berkobar-kobar. Dengan keberanian dan kesetiaan mereka di tiang gantungan, orang-orang Kristen yang rendah hati ini membicarakan kepada ribuan orang yang pada hari-hari damai tidak pernah mendengar kesaksian mereka. Bukan hanya orang-orang sederhana dan miskin ini yang di tengah-tengah penderitaan dan hinaan berani bersaksi bagi Kristus.
Di aula-aula besar dan di istana terdapat jiwa-jiwa yang berasal dari kalangan raja-raja yang menilai kebenaran mengatasi kekayaan atau status kedudukan atau bahkan kehidupan itu sendiri. Di balik baju perang kerajaan tersembunyi roh yang lebih agung dan lebih teguh daripada jiwa yang ada di balik jubah dan topi uskup. Louis de Berquin adalah keturunan bangsawan. Ia adalah seorang satria istana pemberani yang menggunakan waktunya untuk belajar bertingkah laku halus dan bermoral yang tak bercacat. Seorang penulis berkata, ia adalah seorang pengikut konstitusi pausan dan belajar seorang pendengar setia-setia khotbah dan misa. Menyempurnakan semua kebajikannya yang lalim dengan menahan paham Lutheran dengan kebencian khusus. Tetapi seperti yang lain-lainnya, dengan tuntunan Allah, ia telah dibawa kepada Alkitab. Ia merasa heran menemukan di sana bukan ajaran-ajaran Roma, tetapi ajaran-ajaran Luther. Wiley bagian 13 pasal 9. Sejak waktu itu, ia membaktikan dirinya untuk kepentingan Injil. Sebagai seorang bangsawan Prancis yang paling terpelajar, kecakapannya dan keterampilannya, keberaniannya yang tiada terkekang dan keperkasaannya serta pengaruhnya di istana karena ia kesukaan raja menyebabkan ia dianggap banyak orang sebagai seorang yang akan menjadi pembaruan di negerinya. Beza berkata, Berquin akan menjadi Luther kedua, kalau saja Francis ke-1 menjadi elektor kedua. Ia lebih buruk daripada Luther, kata para pengikut kepausan. Memang dia lebih ditakuti oleh para pengikut Roma di Prancis. Mereka memasukkannya kepada penjara sebagai seorang bidat, seorang penyesat, tetapi ia dibebaskan oleh raja. Perjuangan berlanjut selama bertahun-tahun. Prancis yang terombang-ambing antara Roma dan pembaruan kadang-kadang mengekang semangat hebat para biawan itu. 3 kali Berquin dipenjarakan oleh penguasa kepausan, tetapi 3 kali pula ia dibebaskan oleh raja yang mengagumkan kecakapan dan kekaguman tabiatnya, menolak mengorbankannya kepada kebencian penjabat gereja. Telah berulang-ulang, Berquin diamarkan mengenai bahaya yang mengancamnya di Prancis dan mendesaknya untuk mengikuti jejak mereka yang mencari keamanan pengasingan secara sukarela. Eramus, seorang pemalu dan seorang oportunis, menulis kepada Berquin, "Mintalah supaya engkau dikirim ke luar negeri sebagai duta besar ke negara asing. Pergi dan jelajahilah Jerman. Engkau mengenal beda. Ia adalah binatang buas raksasa yang berkepala 1000, yang menyeburkan bisa ke segala penjuru. Musuh-musuhmu di legion, seandainya kerjaanmu lebih baik daripada pekerjaan Yesus Kristus pun, mereka tidak akan membiarkanmu sampai mereka benar-benar membinasakanmu. Janganlah engkau terlalu percaya kepada perlindungan raja. Dalam segala keadaan, janganlah berkompromi dengan saya dalam kemampuan teologi." Terdapat di Wiley bagian 13 pasal 9. Akan tetapi, sementara bahaya-bahaya semakin memuncak, semangat Berquin pun semakin kuat. Dengan memanfaatkan nasihat Erasmus yang menyangkut politik dan penggunaan waktu, ia berketetapan untuk lebih berani dalam usahanya. Ia bukan saja berdiri mempertahankan kebenarannya, tetapi ia juga akan menyerang kesalahan. Tuduhan bidat yang dituduhkan pengikut Romanisme akan balik ditundukkannya kepada mereka. Lawan-lawannya yang paling giat dan sengit ialah dokter dan para biarawan dari Fakultas Teologi Universitas Paris yang sebesar itu, salah satu pemegang kekuasaan tertinggi gereja di kota maupun di seluruh negara itu. Dari tulisan-tulisan para dokter ini, Berquin menarik 12 dalil yang dinyatakannya secara umum bertentangan dengan Alkitab dan menyimpang atau bidat.
dan ia mengimbau raja untuk bertindak sebagai hakim dalam pertingkaian itu. Raja dengan tidak bosan-bosannya mempertentangkan penguasa dengan penentangnya, merasa gembira mempunyai kesempatan untuk merendahkan keangkuhan para biarawan yang sombong itu. Ia meminta agar para pengikut Romanisme mempertahankan kepentingan mereka berdasarkan Alkitab. Senjata ini sebagaimana mereka tahu hanya sedikit bisa membantu. Penjara, penganiayaan, dan tiang gantungan adalah senjata-senjata yang mereka tahu cara menggunakannya. Sekarang keadaan sudah berbalik. Mereka melihat diri mereka hampir jatuh ke dalam lubang yang sebenarnya mereka harapkan untuk berkuin. Dalam kebenaran, mereka mencari jalan di sekitar mereka untuk meloloskan diri. Sekarang keadaan sudah berbalik. Mereka melihat diri mereka hampir jatuh ke dalam lubang yang sebenarnya mereka harapkan untuk berkuin. Dalam keheranan, mereka mencari jalan di sekitar mereka untuk meloloskan diri. Tepat pada waktu itu, patung anak darah atau Bunda Maria yang berada di sudut salah satu jalan dirusak orang. Ada kegemparan di kota itu. Orang-orang berkerumunan ke tempat itu dengan sedih bercampur marah. Raja juga turut prihatin. Ini adalah salah satu keuntungan yang dapat dibalikan oleh para biarawan menjadi milik mereka, dan dengan cepat mereka memanfaatkan keadaan ini. Ini adalah buah-buah dari doktrin-doktrin Berquin, teriak mereka. Semua akan diruntuhkan oleh komplotan Lutheran, agama, undang-undang, dan bahkan tata sendiri. Sekali lagi, Berquin ditahan. Raja mengundurkan diri dari Paris. Dan dengan demikian, para biarawan bebas melakukan kemauan mereka. Pembaru itu diadili dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati dilaksanakan hari itu juga, supaya Prancis tidak dapat menyelamatkan dirinya. Pada tengah hari, Berquin dibawa ke tempat pelaksanaan hukum mati. Orang ramai sekali berkumpul menyaksikan kejadian itu. Dan banyak yang merasa heran dan sedih melihat bahwa yang menjadi korban adalah seorang dari keluarga bangsawan Prancis yang terbaik dan paling pemberani. Nama saya Dewi Tambu Bolon dari Perguruan Advent Salemba, mau melanjutkan bacaan buku Kemenangan Akhir pasal 12 dari halaman 191 sampai 196. Keheranan, kemarahan, makian dan kebencian serta dendam kesumat meliputi wajah orang ramai. Tetapi pada satu wajah tidak ada kemurungan. Pikiran sang martir atau syuhada itu jauh dari suasana kemurungan dan kekacauan. Ia menyadari hanya hadirat Tuhannya. Kereta narapidana yang ditumpanginya, wajah-wajah seram, para penganiaya, kematian yang mengerikan yang akan dijalaninya, semua ini telah dihiraukannya. Ia yang hidup dan yang telah mati, dan yang telah hidup kembali untuk selama-lamanya, dan yang mempunyai anak kunci maut dan neraka ada di sampingnya. Wajah Berquin disinari dengan terang dan kedamaian surga. Ia mengenakan sendiri pakaian yang mewah, memakai sebuah jubah dari bludru, baju kuno yang terbuat dari satin dan sutra, dan celana ketat yang berwarna keemasan. Di Aubin, History of the Reformation in the Time of Calvin, bagian 2, pasal 16. Ia sudah menyaksikan imannya di hadirat Raja segala raja dalam alam semesta yang menyaksikannya, dan tidak ada tanda duka cita yang menodai sukacitanya. Ketika arak-arakan bergerak perlahan melalui jalan-jalan yang sudah dipadati orang-orang merasa heran melihat pembawanya yang penuh kedamaian, yang tidak terselubung dan sukacita kemenangan. Kata mereka, ia seperti seorang yang duduk di sebuah bait suci dan merenungkan perkara-perkara suci. Wiley bagian 13 pasal 9. Dari tiang gantungan, Berquin berusaha mengucapkan beberapa perkataan kepada orang banyak. Tetapi para biarawan yang takut akan akibatnya mulai berteriak. Dan para prajurit membentur-benturkan senjata sehingga suara berisik itu menghilangkan suara sang syuhada. Demikianlah pada tahun 1529
penguasa negara dan gereja kota Paris yang sudah beradab telah memberikan contoh paling buruk kepada penduduk tahun 1793 yang mendiamkan kata-kata suci orang yang sedang berada di atas panggung hukuman mati. Berquin dicekik dengan tali dan tubuhnya hangus dimakan api. Berita kematiannya menimbulkan duka cita pada sahabat-sahabat pembaruan di seluruh Prancis. Tetapi teladannya tidak hilang. Kita juga siap, kata saksi-saksi kebenaran itu, menghadapi kematian dengan sukacita, menunjukkan pandangan kita pada kehidupan yang akan datang. The Augin History of the Reformation in the Time of Calvin, bagian 2 pasal 16. Selama penganiayaan di Meaux, guru-guru iman yang diperbarui itu tidak diizinkan untuk berkhotbah dan mereka pergi ke ladang-ladang yang lain. Lefevre kemudian pergi ke Jerman, dan Farel kembali ke kota asalnya di bagian timur Prancis untuk menyebarkan terang di tempat masak anak-anaknya. Telah diterima kabar mengenai apa yang terjadi di Meaux dan kebenaran yang diajarkannya dengan tidak mengenal rasa takut mendapat tempat di dalam hati para pendengar. Segera para penguasa bangkit untuk membungkamnya dan ia telah menghilang dari kota. Walaupun ia tidak bisa lagi bekerja dengan terang-terangan, ia menjelajahi lembah dan desa-desa, mengajar di rumah-rumah tinggal pribadi dan di padang-padang terpencil, dan berlindung di hutan-hutan dan di celah-celah bukit batu yang telah sering dikunjungi semasa kecilnya. Allah mempersiapkannya bagi pencobaan yang lebih besar, salib-salib, penganiayaan, dan persekongkolan setan yang telah lebih dahulu diamarkan kepadaku tidak berkurang, katanya. Bahkan lebih berat daripada yang dapat saya tanggung. Tetapi Allah Bapakku, ia telah memberikan dan akan terus memberikan kekuatan yang saya perlukan. The Augin bagian 12 pasal 9. Sebagaimana pada zaman rasul-rasul, penganiayaan telah menyebabkan kemajuan Injil, terdapat di Filipi 1 ayat 12. Diusir dari Paris dan Meaux, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, yang terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Dengan demikianlah terang itu memasuki beberapa provinsi terpencil di Prancis. Allah masih terus menyediakan pekerja-pekerja untuk meluaskan pekerjaannya. Di salah satu sekolah di Paris, ada seorang pemuda pendiam dan yang penuh perhatian. Ia telah memperlihatkan kemampuan pikirannya dan kemurnian hidupnya, semangat intelektualnya, dan pengabdian agamanya. Kecerdasan yang menonjol telah membuatnya menjadi kebanggaan perguruan tinggi di mana ia kuliah, dan telah diperkirakan bahwa John Calvin akan menjadi salah seorang pembela gereja yang paling kuat dan disegani. Akan tetapi, sinar terang ilahi menembusi tembok pendidikan dan ketahyulan di mana Calvin berada. Ia mendengar ajaran atau doktrin baru dengan gentar, tanpa ragu-ragu bahwa para bidat itu pantas untuk dibakar. Namun tanpa disengaja, ia telah berhadapan muka dengan para bidat dan terpaksa menguji kemampuan teologi Romanisme melawan ajaran Protestan. Seorang keponakan Calvin yang telah bergabung dengan para pembaru berada di Paris. Dua orang berkeluarga ini sering bertemu dan memperbincangkan hal-hal yang mengganggu kekristenan. Hanya ada dua agama di dunia ini, kata Olivetan, orang Protestan itu. Salah satu di antaranya ialah agama yang diciptakan oleh manusia, yang oleh manusia menyelamatkan dirinya melalui upacara-upacara dan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang satu lagi adalah agama yang dinyatakan di dalam Alkitab dan yang mengajar manusia untuk mencari keselamatan yang semata-mata adalah kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Saya tidak memerlukan ajaran barumu itu, seru Calvin. Apakah kamu pikir saya telah hidup dalam kesalahan selama hidup saya? Wiley bagian 13 pasal 7. Tetapi pikiran telah timbul di benaknya yang tidak bisa dihilangkannya. Dalam kesendirian di kamarnya, ia merenungkan kata-kata keponakannya itu. Ia percaya dosa melekat kepadanya. Ia melihat dirinya tanpa perantaraan di hadapan hakim yang kudus dan adil. Pengantaran orang-orang saleh, pekerjaan-pekerjaan baik, upacara-upacara gereja, semuanya tidak berkuasa untuk menghapuskan dosa. Ia tidak dapat melihat apapun selain keputusasaan abadi yang menyelubunginya. Sia-sia segala usaha para dokter
gereja untuk menghilangkan kesusahannya. Pengakuan dosa, penyiksaan diri, semuanya adalah sia-sia. Tidak dapat memperdamaikan jiwa dengan Allah. Sementara bergumul dalam kesia-siaan ini, Calvin berkesempatan pergi ke sebuah alun-alun untuk menyaksikan pembakaran seorang bidat. Ia sangat kagum melihat ekspresi kedamaian yang memenuhi wajah syuhada itu. Di tengah-tengah penyiksaan kematian yang mengerikan dan hukuman gereja yang menakutkan itu, sang martir atau syuhada itu menyatakan satu iman dan keberanian yang bagi mahasiswa muda itu sulit untuk membandingkan dengan keputusasaan dan kegelapan dirinya sendiri, walaupun ia hidup dengan sangat patuh kepada gereja. Ia mengetahui para bidat itu mengalaskan iman mereka kepada Alkitab. Ia bertekad untuk mempelajari Alkitab dan menemukan, jika mungkin, rahasia sukacita mereka. Ia menemukan Kristus di dalam Alkitab. "Oh Bapa," serunya, "pengorbanannya telah meredakan murkamu. Darahnya telah mencuci kekotoranku. Salibnya telah menanggung kutukku, dan kematiannya telah menebus aku. Kami telah membuat bagi kami kebodohan yang tidak berguna. Tetapi Engkau telah menempatkan firman-Nya, maksud saya firman-Mu, di hadapanku bagaikan obor, dan Engkau telah menjamah hatiku agar aku boleh menganggap jasa-jasa lain sebagai kebencian selain jasa Yesus." Martin jilid 3 pasal 13. Calvin telah dididik untuk menjadi seorang imam. Pada usia yang baru 12 tahun, ia telah ditugaskan sebagai gembala di jemaat kecil dan kepalanya dicukur oleh uskup sesuai dengan peraturan gereja. Ia telah ditasbihkan dan tidak memenuhi tugas-tugas seorang imam, tetapi menjadi anggota para rohaniawan dan memegang jabatan ini serta menerima tunjangan sebagaimana mestinya. Sekarang, merasa bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang imam, untuk sementara ia mempelajari ilmu hukum. Tetapi akhirnya, ia meninggalkan niatnya ini dan membaktikan hidupnya kepada Injil. Tetapi, ia tidak mau menjadi guru bagi masyarakat sebagai seorang pemalu. Ia dibebani dengan rasa tanggung jawab jabatan yang berat. Dan oleh sebab itu, ia ingin untuk terus belajar. Namun, atas permohonan sungguh-sungguh sahabat-sahabatnya, akhirnya ia setuju menjadi guru. Mengherankan bahwa seorang yang asalnya hina harus ditinggikan kepada keagungan. Wiley bagian 13 pasal 9. Ia memulai pekerjaannya dengan diam-diam dan kata-katanya bagaikan embun pagi yang menyegarkan bumi. Ia telah meninggalkan Paris dan sekarang ia berada di sebuah kota provinsi di bawah lindungan Putri Margaret yang karena mencintai Injil memberikan perlindungan kepada murid-murid Injil itu. Calvin masih seorang pemuda dengan penampilan lemah lembut dan sederhana, tidak sombong. Pekerjaannya dimulai di rumah orang-orang. Dengan dikelilingi oleh anggota keluarga di rumah itu, ia membaca Alkitab dan membukakan kebenaran keselamatan. Mereka yang mendengarkan pekabaran memberitahukan kabar baik itu kepada orang-orang lain. Tidak lama kemudian, guru Injil itu melewati ke kota kecil dan desa-desa. Ia dapat masuk ke kastil dan gubuk dan maju terus meletakkan dasar gereja-gereja yang akan menghasilkan kesaksian-kesaksian tanpa gentar bagi kebenaran. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke Paris. Ada hasutan luar biasa di kalangan kaum terpelajar dan cendekiawan. Pelajaran bahasa-bahasa kuno telah menuntun mereka kepada Alkitab, dan banyak dari mereka yang hatinya belum dijamah kebenaran, ingin mendiskusikannya, dan bahkan ada yang menyerang pejabat-pejabat Romanisme. Calvin, walaupun seorang yang mahir berdebat mengenai pertikaian teologi, mempunyai misi lain yang hendak dicapai yang lebih tinggi daripada orang-orang pendidikan yang ribut itu. Pikiran orang-orang telah digerakkan, dan sekaranglah waktunya untuk membuka kebenaran itu kepada mereka. Sementara ruangan-ruangan universitas dipenuhi dengan perdebatan masalah teologi, Calvin bekerja dari rumah ke rumah, membukakan Alkitab kepada orang-orang dan berbicara kepada mereka dari hal Kristus dan penyalibannya. Dengan pertolongan Tuhan, Paris menerima undangan lain untuk menerima Injil.
Panggilan Le Verve dan Farel telah ditolak. Tetapi sekali lagi pekabaran ini akan didengarkan oleh semua kalangan masyarakat di ibu kota yang besar itu. Raja yang dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan politik belum sepenuhnya memihak Roma melawan pembaruan. Putri Margaret masih mengharapkan agar Protestanisme menang di Prancis. Ia memutuskan agar iman yang diperbarui dikhotbahkan di Paris. Pada waktu itu, raja tidak ada. Ia memerintahkan seorang pendeta Protestan berkhotbah di gereja-gereja di kota itu. Sebenarnya, hal itu dilarang oleh pejabat kepausan, tetapi ia, putri, membukakan istana. Sebuah apartemen dibuat sebagai kapel dan diumumkan bahwa setiap hari pada jam-jam tertentu, sebuah khotbah akan dikhotbahkan dan orang-orang dari semua golongan diundang untuk mengikutinya. Orang banyak membadati kebaktian itu. Bukan hanya kapel itu, juga ruang di depannya dan gang-gang telah dipadati. Ribuan orang berkumpul setiap harinya, para bangsawan, negarawan, ahli-ahli hukum, pedagang, dan para pekerja. Sebagai gantinya, melarang perkumpulan itu, raja memberitakan agar 2 gereja di Paris dibuka. Belum pernah sebelumnya, kota itu digerakkan oleh firman Allah seperti itu. Roh kehidupan dari surga tampaknya diturunkan kepada orang-orang. Penahanan diri atau pertarakan, kesucian, keteraturan, dan kerajinan telah menggantikan kemabukan, tidak bermoral, perbantahan, dan kemalasan. Akan tetapi, hierarki tidak tinggal diam. Oleh karena raja masih tetap menolak akan menghentikan perkhotbahan itu, maka mereka berbalik pada penduduk. Segala usaha dilakukan untuk menimbulkan ketakutan, prasangka buruk, dan kefanatikan orang banyak yang masih bodoh dan percaya ketahyulan. Secara membabi buta percaya kepada guru-guru palsu seperti Yerusalem pada zaman dulu, Paris tidak menyadari bencana atau hal-hal yang menjadi kedamaiannya. Selama 2 tahun lamanya, firman Allah dikhotbahkan di ibu kota itu. Tetapi sementara banyak yang menerima Injil, kebanyakan orang masih menolaknya. Prancis menunjukkan rasa toleransinya, semata-mata hanya untuk kepentingan maksud-maksudnya, dan para pengikut kepausan berhasil memperoleh kembali kekuasaannya. Sekali lagi, gereja-gereja ditutup dan tiang gantung didirikan. Calvin masih di Paris, mempersiapkan diri dengan belajar, bermeditasi, dan berdoa demi pekerjaannya di kemudian hari, dan meneruskan menyebarkan terang kebenaran. Namun, akhirnya ia dicurigai juga. Para penguasa memutuskan untuk membakarnya. Ia tidak menyadari bahaya yang mengancamnya di tempat persembunyiannya. Sahabat-sahabatnya bergegas ke kamarnya, menemuinya dengan membawa kabar bahwa pejabat-pejabat penguasa sedang menuju ke tempatnya untuk menangkapnya. Seketika itu juga, ketukan keras terdengar di pintu luar. Tak sesaat pun yang bisa disia-siakan. Sebagian sahabat-sahabatnya menahan para pejabat penguasa itu di pintu, sementara yang lain menolong pembaru itu keluar dari jendela dan segera melarikan diri keluar kota. Ia berlindung di pondok seorang pekerja yang menjadi teman pembaruan. Ia menyamar dengan memakai jubah pekerja itu, dan sambil menyandang cangkul, ia meneruskan perjalanannya. Ia berjalan menuju selatan dan mendapat perlindungan di tempat Putri Margaret. Maksud saya Putri Margaret. Lihat di Augean History of the Reformation in the Time of Calvin, bagian 2 pasal 30. Ia tinggal beberapa bulan di sini, aman dalam perlindungan teman-temannya yang kuat, dan seperti sebelumnya menyibukkan diri dengan belajar. Tetapi hatinya sudah terpaut dengan evangelisasi Prancis, sehingga ia tidak bisa berlama-lama tidak aktif. Segera setelah badai amarah mulai reda, ia mencari ladang baru di Poitiers, di mana ada satu universitas dan di mana pendapat baru telah mendapat perhatian. Orang-orang dan semua golongan mendengarkan Injil itu dengan sukacita. Tidak diadakan ceramah umum, tetapi Calvin membukakan firman hidup kekal itu kepada mereka yang ingin mendengarkan di rumah hakim ketua, di tempat penginapannya,
dan kadang-kadang di taman kota. Pada suatu hari, pada waktu pendengar semakin bertambah, dirasakan akan lebih aman jika mereka berkumpul di luar kota. Maka dipilihlah sebuah gua di tepi sebuah jurang yang dalam, yang ditumbuhi pepohonan dan ada batu-batu bergantung menjadi tempat berkumpul terpencil yang aman. Mereka meninggalkan kota dalam kelompok-kelompok kecil dengan jurusan yang berbeda menuju tempat ini. Di tempat tersembunyi inilah Alkitab dibacakan dan diterangkan. Di tempat ini jugalah perjamuan kudus Tuhan dirayakan pertama kali oleh orang-orang Protestan Prancis. Dari jemaat kecil inilah beberapa pemberita Injil diutus keluar. Sekali lagi, Calvin kembali ke kota Paris. Ia belum putus asa bahwa Perancis sebagai bangsa akan menerima pembaruan. Tetapi ia mendapati semua pintu untuk pembaruan tertutup. Mengajarkan Injil di sana seperti mengambil jalan pintas menuju tiang gantungan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Jerman. Tidak mungkin ia meninggalkan Perancis pada waktu badai kesusahan melanda orang-orang Protestan yang kalau ia tinggal pasti terlibat dalam kehancuran. Para pembaru Prancis ingin melihat negerinya sejajar dengan Jerman dan Swiss, lalu memutuskan untuk menyerang ketahyulan Roma dengan membangkitkan seluruh bangsa itu. Pada suatu malam, selebaran-selebaran yang menyerang upacara Misa Kudus telah ditempelkan di seluruh Prancis. Gantinya memajukan pembaruan, gerakan yang bersemangat tetapi kurang pertimbangan ini justru membawa kehancuran bukan saja kepada para pencetus gerakan, tetapi juga kepada semua sahabat-sahabat iman yang telah dibarui di seluruh Prancis. Gerakan itu memberikan kepada para pengikut Roma apa yang telah lama diidam-idamkannya. Alasan yang dibuat-buat untuk membinasakan para bidat sebagai penghasut yang membahayakan kestabilan tahta kerajaan dan perdamaian bangsa itu. Salah satu selebaran itu telah ditempelkan di pintu ruang pribadi raja oleh seorang yang tidak diketahui, apakah oleh teman atau musuh yang mau mendiskreditkan para pembaru tidak diketahui dengan pasti. Raja menjadi sangat ketakutan. Saya Hana Runtu dari Perguruan Advent Salemba akan melanjutkan buku Kemenangan Akhir, bab 12 halaman 197. Dalam selebaran itu, ketahyulan yang telah dihormati selama berabad-abad lamanya diserang dengan gencarnya. Raja sangat murka karena keberanian orang memasuki daerah istana dan menempelkan selebaran itu. Dalam keheranannya, ia berdiri sejenak gemetar tanpa bicara. Kemudian amarahnya meluap dengan kata-kata berikut ini. Tangkap semua orang tanpa kecuali yang dicurigai sebagai pengikut Lutherisme. Saya akan membinasakan mereka semua. Aubach, History of the Reformation in the Time of Calvin, bagian 4 pasal 10. Dadu telah dilemparkan. Raja telah menentukan dirinya sepenuhnya berada di pihak Roma. Usaha-usaha segera dilakukan untuk menangkap semua pengikut Luther di Paris. Seorang pekerja yang miskin, pengikut iman yang diperbarui, yang biasa memanggil orang-orang percaya ke perkumpulan rahasia mereka, telah ditangkap dan diancam dengan hukuman mati di tiang gantungan waktu itu juga. Diperintahkan untuk menuntun pesuruh-pesuruh kepausan ke rumah-rumah orang-orang Protestan di kota itu. Ia terkejut mendengar maksud jahat itu, tapi ketakutan akan nyala api menguasai dirinya, lalu setuju menjadi pengkhianat saudara-saudaranya. Dengan didahului oleh sejumlah besar orang dan dikelilingi oleh serombongan imam, pembawa dupa, para biarawan dan tentara, Morin, detektif kerajaan bersama pengkhianat, dengan perlahan-lahan dan dengan tenang melalui jalan-jalan kota. Pertunjukan ini adalah pura-pura menghormati sakramen kudus, suatu pemulihan kepada penghinaan yang dilontarkan para pemrotes kepada upacara misa. Tetapi di balik pertunjukan itu tersembunyi maksud jahat. Pada waktu tiba bertepatan dengan rumah seorang pengikut Luther, pengkhianat itu memberi tanda tanpa berkata apa-apa. Rombongan pawai itu berhenti, rumah itu dimasuki dan keluarga penghuninya diseret keluar dan dirantai, dan begitulah rombongan manusia kejam itu masuk terus mencari mangsanya. Mereka tidak melewatkan satu rumah pun, besar atau kecil, perguruan tinggi universitas pun, Paris pun tidak. Morin menggoncangkan seluruh kota, benar-benar suatu teror.
Para korban dihukum mati dengan siksaan kejam. Secara khusus, diperintahkan agar api dikecilkan untuk memperpanjang penderitaan mereka. Tetapi mereka mati sebagai penakluk atau pemenang. Ketetapan hati mereka tak tergoyahkan. Kedamaian mereka tidak dapat ditutupi. Para penganiaya yang tak mampu menggoyahkan hati mereka merasa dikalahkan. Tiang-tiang gantungan dibagikan ke segenap bagian kota Paris dan pembakaran berlangsung pada hari berikutnya. Tujuannya untuk menyebarkan tempat pelaksanaan hukuman mati itu ialah untuk menteror para bidat. Namun pada akhirnya mendatangkan kemajuan bagi pekabaran Injil. Seluruh Paris dapat melihat manusia yang bagaimanakah yang dihasilkan oleh pandangan baru itu. Tidak ada mimbar seperti tumpukan para syuhada itu, sukacita yang damai yang menerangi wajah-wajah orang ini sementara mereka melewati ke tempat pelaksanaan hukuman mati, keperkasaan mereka sementara berdiri di tengah-tengah api yang menyala-nyala, kerendahan hati mereka untuk mengampuni sekalipun mereka disakiti. Mengubahkan tidak sedikit pada waktu itu kemarahan menjadi belas kasihan, kebencian menjadi kasih sayang, dan kata-kata pembelaan dengan kemahiran berbicara yang tidak bisa disangkal demi kepentingan Injil. Wiley bagian 13 pasal 20. Untuk menjaga kemarahan umum tetap memuncak, imam-imam mengedarkan tuduhan paling keji terhadap Protestan. Mereka dituduh berkomplot mengadakan pembunuhan massal orang-orang Katolik, menggulingkan pemerintahan, dan membunuh raja. Tak secercah bukit pun yang dapat menguatkan tuduhan itu. Meskipun demikian, nubuatan kejahatan ini harus digenapi, tetapi dengan keadaan yang sangat berbeda dan dengan alasan yang sangat bertentangan. Kekejaman yang dilakukan pada orang-orang Protestan yang tidak bersalah itu oleh orang-orang Katolik semakin memuncak sebagai hukuman dan pembalasan. Dan pada abad-abad selanjutnya terjadi malapetaka yang diramalkan akan terjadi terhadap raja, pemerintahannya, dan rakyatnya. Tetapi semuanya itu dilakukan oleh orang-orang kafir dan oleh pengikut kepausan sendiri. Ini tidak berarti pembentukan Protestan, tetapi penindasan yang 3 abad kemudian mendatangkan malapetaka besar bagi Prancis. Kecurigaan, ketidakpercayaan, dan teror sekarang melanda seluruh lapisan masyarakat. Di tengah-tengah ketakutan umum, terlihat betapa dalamnya masuk ajaran Lutheran ke dalam pikiran orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang berpengaruh, dan yang bertabiat baik. Posisi kepercayaan dan kehormatan kosong seketika. Para pekerja, pencetak, kaum cendekiawan, profesi di universitas, pengarang, dan bahkan pegawai tinggi istana menghilang. Ratusan orang melarikan diri dari Paris, mengasingkan diri dalam negerinya. Dalam berbagai kasus, hal ini memberikan isyarat pertama bahwa mereka menyukai iman yang dibarui itu. Para pengikut kepausan memandang mereka dengan kekerasan, memikirkan orang-orang bidat yang tidak mereka duga telah diterima di antara mereka. Mereka melampiaskan nafsu kemarahan mereka kepada banyak korban yang lebih rendah yang dalam jangkauan kekuasaan mereka. Penjara-penjara penuh sesak, dan udara tampaknya digelapkan oleh asap pembakaran yang dinyalakan bagi mereka yang mengakui Injil. Francis I merasa bangga sebagai pemimpin gerakan besar untuk kebangkitan kembali pendidikan yang menandai permulaan abad ke-16. Ia bergembira mengumpulkan di istananya para sastrawan dari setiap negeri. Oleh karena kecintaannya kepada pendidikan dan kebenciannya kepada kebodohan dan ketahyulan para biarawan telah tiba waktunya, paling sedikit sebagian memberikan tingkat toleransi kepada pembaruan. Tetapi diilhami oleh semangat untuk menumpas para bidat, pelindung pendidikan ini mengeluarkan sebuah keputusan untuk menghapuskan semua percetakan di seluruh Prancis. Francis I memberikan salah satu dari sekian banyak contoh catatan yang menunjukkan bahwa kebudayaan intelektual bukanlah jaminan yang aman bagi perlawanan terhadap sikap tidak toleran, beragama, dan penganiayaan. Prancis merencanakan akan mengadakan satu upacara umum yang hikmat untuk membulatkan tekad melenyapkan Protestantisme sepenuhnya. Imam-imam menuntut penghinaan yang dilontarkan kepada surga yang maha tinggi dengan mengutuk upacara misa agar ditebus dengan darah, dan agar raja atas nama Paus memberikan sanksinya secara terbuka kepada pekerjaan yang menakutkan itu. Maka ditentukanlah tanggal 21 Januari 1535 tanggal penyelenggaraan upacara itu. Rasa takut, ketahyulan, dan dendam kesumat seluruh bangsa itu telah dibangkitkan. Kota Paris dipadati orang-orang negeri sekitarnya memenuhi jalan-jalannya.
Datangnya hari itu disambut dengan sebuah arak-arakan besar yang menakjubkan. Dari rumah yang ada di sepanjang jalan yang dilalui barisan arak-arakan bergelantungan kain lambang kedukaan dan mezbah-mezbah dibangun berselang-seling. Di depan setiap pintu ditempatkan sebuah obor yang sedang menyala sebagai tanda penghormatan kepada upacara kudus itu. Sebelum matahari terbit, arak-arakan itu telah disiapkan di istana raja. Di baris depan terdapat bendera-bendera dan salib-salib dari beberapa gereja. Kemudian nampak penduduk yang berjalan berdua-dua sambil membawa obor. Kemudian menyusul keempat ordo biarawan, masing-masing dengan pakaian mereka yang khas. Lalu menyusul koleksi benda-benda peninggalan masa lalu. Sesudah itu menyusul rohaniawan dengan jubah merah dan ungu dengan perhiasan permata yang berkilau-kilauan. Roti Ekaristi dibawa oleh uskup Paris yang ditutupi dengan tudung yang megah, ditopang oleh 4 orang pangeran upacara berdarah. Di belakang roti itu berjalan raja. Prancis I pada hari itu tidak mengenakan mahkota atau jubah kenegaraan. Dengan kepala yang terbuka, matanya melihat ke tanah dan tangannya memegang lilin yang sedang menyala. Raja Prancis itu tampak seperti seorang berdosa yang bertobat. Wahyu bagian 13 pasal 21. Di setiap mezbah ia tunduk merendahkan diri, bukan bagi dosa-dosanya yang mencemarkan jiwanya atau darah orang-orang yang tidak bersalah yang mengotori tangannya, tetapi bagi dosa rakyatnya yang berani mencela upacara misa. Di belakangnya menyusul ratu dan pejabat-pejabat tinggi negara yang berjalan berdua-dua, masing-masing membawa obor yang menyala. Sebagai bagian dari upacara hari itu, raja sendiri memberi amanat kepada pejabat-pejabat tinggi kerajaan di ruangan besar istana keuskupan. Dengan muka sedih, ia tampil di depan mereka. Dan dengan kata-kata yang lancar, ia meratap, kejahatan, penghujatan, hari kedukaan dan memalukan telah datang menimpa bangsa ini. Dan ia mengimbau semua rakyat yang setia untuk membantu membasmi bidat yang mengancam kehancuran Prancis. Tuan-tuan, sebagaimana sebenarnya saya adalah rajamu, katanya, jikalau saya tahu salah satu anggota tubuhku diketahui ternoda atau terinfeksi dengan kebusukan, saya akan menyerahkannya kepadamu untuk dipotong. Dan lebih jauh, jika saya melihat salah seorang anak saya tercemar olehnya, saya tidak akan menyayangkannya. Saya akan menyerahkannya dan mengorbankannya kepada Allah. Air matanya menyumbat kata-katanya dan seluruh hadirin menangis dengan suara bulat berseru, kami mau hidup dan mati demi agama Katolik. Di Augin, History of the Reformation in the Time of Calvin bagian 4 pasal 12. Kengerian menutupi bangsa yang menolak terang kebenaran. Kasih karunia yang membawa keselamatan telah tampak. Tetapi Prancis setelah memandang kuasa dan kesuciannya, setelah beribu-ribu orang yang telah ditarik oleh keelokan ilahi, setelah kota-kota dan desa-desa diterangi oleh sinarnya, telah meninggalkan dan memilih kegelapan lebih daripada terang. Mereka telah menolak karunia surgawi yang ditawarkan kepada mereka. Mereka telah mengatakan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, sampai mereka jatuh menjadi korban penipuan diri sendiri. Sekarang, walaupun mungkin mereka percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Allah dalam menyiksa umat-umatnya, namun kesungguh-sungguhan mereka itu tidak membuat mereka tidak bersalah. Mereka telah dengan sengaja menolak terang yang akan menyelamatkan mereka dari penipuan, dari penodaan jiwa mereka dengan dosa penumpahan darah. Mereka telah bersumpah untuk menumpas bidat di katedral yang besar, di mana hampir 3 abad kemudian Dewi Pemikir akan dinobatkan bangsa itu yang telah menolak Allah yang hidup. Sekali lagi, arak-arakan dibentuk dan utusan Prancis pergi memulai pekerjaan yang mereka telah bersumpah untuk melakukannya. Tiang-tiang gantungan didirikan dalam jarak yang berdekatan, tempat membakar hidup-hidup orang-orang Kristen Protestan tertentu. Dan telah diatur agar tumpukan kayu api dinyalakan pada waktu raja mendekat. Dan arak-arakan harus berhenti menyaksikan pelaksanaan hukuman mati itu. Wahyu bagian 13 pasal 21. Rincian penganiayaan yang ditanggung oleh saksi-saksi Kristus itu telah ngeri untuk diceritakan kembali. Tetapi para korban itu sedikit pun tidak goyah. Pada waktu didorong untuk menarik kembali imannya, seseorang justru berkata, saya harus percaya pada apa yang dahulu dikhotbahkan oleh para nabi dan rasul-rasul dan apa yang persekutuan semua orang-orang saleh percayai. Imanku percaya pada Allah yang akan melawan semua kuasa neraka. Di Augin, History of the Reformation in the Time of Calvin bagian 4 pasal 12. Berulang-ulang arak-arakan itu berhenti di tempat-tempat penganiayaan.
Setelah kembali di istana raja dari mana arak-arakan itu dimulai, orang-orang ramai itu membubarkan diri dan raja serta para pejabat tinggi agama pulang, merasa puas dengan pekerjaan hari itu dan mengucapkan selamat kepada mereka sendiri dan bahwa pekerjaan yang sekarang dimulai akan diteruskan sampai selesai pembasmian para bidat itu. Injil perdamaian yang telah ditolak oleh Prancis cepat atau lambat pasti akan tercabut dan akibatnya sungguh mengerikan. Pada tanggal 21 Januari 1793, 258 tahun sesudah Perancis bersumpah untuk menganiaya para pembaru, arak-arakan lain melintasi jalan-jalan kota Paris dengan tujuan yang sangat berbeda. Sekali lagi raja menjadi figur utama. Sekali lagi ada kegaduhan dan teriakan. Sekali lagi terdengar teriakan mencari lebih banyak mangsa atau korban. Sekali lagi ada tiang-tiang gantungan atau panggung, dan sekali lagi pemandangan hari itu ditutup dengan pelaksanaan hukuman yang mengerikan. Louis XVI yang berjuang melawan para penjaga penjara dan para pelaksana hukuman diseret ke tempat pelaksanaan hukuman, dan di sini ia dipegang dengan kuat sampai kapak dijatuhkan memotong lehernya. Dan kepalanya yang sudah terpisah dari badan itu bergulir dari atas panggung pelaksanaan hukuman. Wiley bagian 13 pasal 21. Bukan hanya raja yang menjadi korban. Di dekat tempat yang sama, 2.800 orang anak manusia dibinasakan dengan pisau gulotin atau alat pemenggal selama hari-hari berdarah pemerintahan teror itu. Pembaruan telah menjanjikan kepada dunia ini Alkitab yang terbuka, membukakan ajaran-ajaran hukum Allah dan mendorong hati nurani manusia. Kasih yang tak terbatas itu telah membukakan kepada manusia ketetapan-ketetapan dan prinsip-prinsip surga. Allah telah bersabda, "Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Ulangan 4 ayat 6. Pada waktu Prancis menolak karunia surga, ia menaburkan bibit anarkis dan kebinasaan. Dan sebagai sebab dan akibatnya adalah revolusi dan pemerintahan teror. Lama sebelum penganiayaan dibangkitkan oleh selebaran-selebaran itu, Farel si pemberani dan yang rajin telah melarikan diri dari tanah kelahirannya. Ia pergi ke Swiss dan dengan usahanya ia meneruskan usaha Zwingli. Ia membantu majunya gerakan pembaruan. Ia menggunakan waktunya selanjutnya di sini. Namun ia terus memberikan pengaruh yang menentukan kepada pembaruan di Prancis. Pada tahun pertama pengasingannya, usaha-usaha secara khusus ditunjukkan kepada penyebaran Injil di tanah airnya. Ia menggunakan banyak waktu berkhotbah kepada teman-teman senegaranya dekat perbatasan, di mana dengan kewaspadaan yang tinggi ia memperhatikan pertentangan itu dan membantu mereka dengan kata-kata dorongan dan nasihat. Dengan bantuan orang-orang yang diasingkan lainnya, tulisan-tulisan para pembaru Jerman diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan bersama-sama dengan Alkitab bahasa Prancis dicetak dalam jumlah yang besar. Buku-buku atau tulisan-tulisan ini dijual secara luas di Prancis oleh para kolportir. Buku-buku itu dijual dengan harga yang lebih rendah kepada para kolportir, sehingga dengan keuntungan pekerjaan mereka sanggup meneruskan penyebaran buku-buku itu. Farel memulai pekerjaannya di Swiss dengan menyamar sebagai guru sekolah yang sederhana. Ia pergi ke salah satu gereja yang terpencil dan di sanalah ia membaktikan dirinya mengajar anak-anak. Selain mata pelajaran yang biasa, dengan hati-hati ia memperkenalkan kebenaran Alkitab dengan harapan melalui anak-anaknya dapat menjangkau orang-orang tua. Ada beberapa orang yang percaya, tetapi imam-imam segera datang untuk menghentikan kegiatan itu. Dan orang-orang yang masih percaya kepada ketahyulan bangkit menentangnya. Tidak mungkin ini Injil Kristus, desak para imam, karena dengan mengkhotbahkannya tidak membawa damai, melainkan perang. Wiley bagian 14 pasal 3. Sebagaimana murid-murid yang mula-mula, bila mana dianiaya di suatu kota, ia pergi ke kota lain. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, ia pergi berjalan kaki menahan lapar, dingin, dan keletihan, dan di mana-mana hidupnya terancam bahaya. Ia berkhotbah di pasar-pasar, di gereja-gereja, kadang-kadang di mimbar katedral. Kadang-kadang ia mendapati gereja itu kosong tanpa pendengar. Suatu waktu khotbahnya diganggu dengan teriakan dan cemoohan. Untuk kesekian kalinya ia diseret dengan kasar dari mimbar. Lebih dari sekali ia diserang oleh gembel dan dipukuli hampir mati. Namun ia terus maju. Walaupun ia sering ditolak, tetapi dengan tidak mengenal lelah ia datang kembali.
Ia melihat kota-kota kecil dan besar yang menjadi benteng kepausan. Satu persatu membuka pintu gerbangnya bagi kabar Injil. Gereja kecil di mana ia pertama sekali bekerja tidak lama kemudian menerima iman yang dibaharui itu. Kota-kota Morat dan Neuchâtel juga menolak upacara-upacara Romawi dan membuangkan patung-patung berhala dari gereja-gereja mereka. Halo pemirsa, saya Sion Parnella dari siswa perguruan Advent Salemba akan melanjutkan pembacaan kita dari buku Kemenangan Akhir, pasal ke-12 Reformasi di Prancis. Saya akan melanjutkan pembacaan kita di halaman 203 dari mulai paragraf awal. Farel sudah sejak lama ingin menanamkan standar Protestan di Geneva. Jika sekiranya kota ini bisa dimenangkan, kota ini akan menjadi pusat pembaruan di Prancis, Swiss, dan Italia. Dengan pemikiran ini, ia meneruskan pekerjaannya sehingga banyak kota-kota dan desa-desa di sekitarnya telah dimenangkan. Kemudian bersama seorang teman, ia memasuki kota Geneva. Tetapi hanya 2 khotbah yang diizinkan dikhotbahkan. Karena gagal berusaha menghukumnya melalui penguasa sipil, imam-imam memanggilnya menghadapi majelis rohaniawan. Mereka datang ke majelis itu dengan membawa senjata yang disembunyikan di balik jubahnya. Mereka bermaksud untuk menghabisi nyawanya. Di luar gedung, segerombolan rakyat yang mengamuk dengan membawa pemukul dan pedang telah menanti untuk membunuhnya jika seandainya ia berhasil melarikan diri dari majelis itu. Akan tetapi, kehadiran para hakim dan tentara di dalam majelis menyelamatkan nyawanya. Besoknya pagi-pagi benar, ia bersama temannya dituntun melalui danau ke tempat yang aman. Dengan demikian, berakhirlah usahanya yang pertama untuk memberitakan Injil di Geneva. Pada usaha berikutnya, dipilih alat yang lebih sederhana, seorang pemuda yang berpenampilan sederhana, sehingga ia disambut dingin bahkan oleh mereka yang mengaku sahabat-sahabat pembaruan. Tetapi apalah yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti itu, di mana Farel pun sudah ditolak? Bagaimanakah mungkin seorang yang kurang berani dan kurang pengalaman dapat menahan topan di mana seorang yang paling berani dan paling kuat sekalipun telah terpaksa melarikan diri? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Pada usaha berikutnya, dipilih alat yang lebih sederhana, seorang pemuda yang berpenampilan sederhana, sehingga ia disambut dingin bahkan oleh mereka yang mengaku sahabat-sahabat pembaruan. Tetapi, apalah yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti itu, di mana Farel pun sudah ditolak? Bagaimanakah mungkin seorang yang kurang berani dan kurang pengalaman dapat menahan topan di mana seorang yang paling berani dan paling kuat sekalipun telah terpaksa melarikan diri? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam, seperti yang terdapat dalam Zakaria 4 ayat 6. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 25. Fromen mulai pekerjaannya sebagai guru sekolah. Kebenaran yang diajarkannya kepada murid-murid di sekolah diulangi oleh murid-murid itu di rumah mereka. Tidak lama kemudian, para orang tua datang untuk mendengarkan Alkitab diterangkan sehingga ruang kelas penuh dengan pendengar-pendengar yang aktif. Buku Perjanjian Baru dan risalah-risalah dibagikan dengan cuma-cuma, bahkan sampai juga kepada orang-orang yang tidak berani datang dengan terang-terangan untuk mendengarkan ajaran baru itu. Tidak lama kemudian, pekerja ini pun terpaksa juga melarikan diri. Tetapi kebenaran diajarkannya telah mengambil tempat dalam pikiran orang-orang. Pembaruan atau reformasi sudah ditanamkan dan terus semakin kuat dan semakin meluas. Para pengkhotbah kembali ke Geneva dan melalui usaha-usaha mereka akhirnya perbaktian Protestan ditetapkan di Geneva. Kota itu telah dinyatakan bagi pembaruan pada waktu Calvin memasuki pintu gerbangnya setelah melalui berbagai penggembaraan dan perubahan. Waktu kembali dari kunjungan yang terakhir ke tempat kelahirannya, ia pergi ke Basel. Ketika didapatinya jalan yang langsung diduduki oleh tentara Charles V, ia terpaksa mengambil jalan keliling melalui Geneva. Dalam kunjungan ini, Farel menyadari pertolongan tangan Allah. Meskipun Geneva telah menerima iman yang dibarui, namun pekerjaan besar masih harus dilakukan di sana. Bukan sebagai masyarakat, tetapi sebagai perorangan orang-orang ditobatkan kepada Allah. Pekerjaan regenerasi atau pembaruan hidup harus dilaksanakan di dalam hati dan dalam hati nurani seseorang oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan oleh dekret-dekret konsili. Sementara orang-orang di Geneva telah meninggalkan kekuasaan Roma,
mereka belum begitu bersedia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tumbuh subur di bawah kekuasaannya. Untuk mendirikan prinsip-prinsip Injil yang murni di sini dan untuk mempersiapkan orang-orang ini mengisi kedudukan mulia kepada mana Allah tampaknya memanggil mereka bukanlah suatu tugas yang mudah. Farel yakin bahwa ia telah menemukan Calvin sebagai seorang yang bisa bersatu dengan dia untuk melakukan pekerjaan ini. Dalam nama Allah, ia memohon dengan sungguh-sungguh agar evangelis muda itu tinggal dan bekerja di situ. Calvin mengundurkan diri dengan ketakutan. Sebagai seorang pemalu dan yang cinta damai, ia takut berhubungan dengan orang-orang Geneva yang pemberani, yang bebas, dan bahkan mempunyai semangat yang keras. Kesehatannya yang buruk ditambah dengan kebiasaannya yang rajin belajar membuat ia mencari tempat untuk mengasingkan diri. Percaya bahwa melalui tulisan-tulisannya ia bisa melayani pekerjaan pembawaran itu, ia ingin mendapatkan satu tempat retreat yang tenang untuk belajar, di mana di sana melalui percetakan ia mengajar dan membangun gereja-gereja. Tetapi nasihat Farel yang datang kepadanya sebagai satu panggilan dari surga, ia tidak berani menolaknya. Tampaknya kepadanya datang, katanya bahwa tangan Allah direntangkan dari surga dan memegangnya dan menetapkannya tanpa bisa dibantah ke tempat kemana ia akan pergi. Tampaknya kepadanya, katanya, bahwa tangan Allah direntangkan dari surga dan memegangnya dan menetapkannya tanpa bisa dibantah ke tempat kemana ia akan pergi. The Abjin, History of the Reformation in the Time of Calvin, bagian 9 pasal 17. Pada waktu ini, pekerjaan dan kepentingan Protestan diliputi oleh bahaya besar. Kutukan Paus meledek terhadap Geneva dan bangsa-bangsa yang kuat itu mengancam untuk membinasakan. Bagaimana mungkin kota kecil ini dapat menahan hierarki yang begitu kuat yang telah sering memaksa raja-raja dan kaisar-kaisar untuk tunduk? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan melawan tentara dari penakluk besar dunia? Sepanjang sejarah kekristenan, Protestanisme diancam oleh musuh-musuh yang menakutkan. Kemenangan pertama pembaruan berlalu. Roma membentuk pasukan baru dengan harapan agar dapat membinasakan musuh-musuhnya. Pada waktu ini, Ordo Jesuit dibentuk, pembela-pembela kepausan yang paling kejam, yang bertindak semaunya dan sangat berkuasa. Mereka terputus dengan ikatan duniawi dan kepentingan manusia, mati terhadap kasih sayang alami. Pertimbangan dan suara hati nurani telah dibungkamkan seluruhnya. Mereka tidak mengenal aturan, tidak ada ikatan kecuali dengan ordonya sendiri. Dan tidak ada tugas-tugas lain selain yang berhubungan dengan ordonya sendiri. Kita bisa lihat lampiran dari Jesuitisme. Injil Kristus telah menyanggupkan pengikut-pengikutnya untuk menghadapi bahaya dan menanggung penderitaan, tidak cemas menandingin kelaparan, kerja keras, dan kemiskinan, untuk meninggikan panji-panji kebenaran di atas para-para, di penjara bawah tanah, dan di atas tiang pembakaran. Untuk melawan kekuatan ini, Jesuitisme mengilhami pengikut-pengikutnya dengan fanatisme yang menyanggupkan mereka untuk menahan bahaya-bahaya dan menentang kuasa kebenaran dengan segala senjata penipuan. Tidak ada kejahatan yang terlalu besar untuk mereka lakukan, tidak ada penipuan yang terlalu keji merendahkan martabat untuk dilaksanakan, dan tidak ada penyamaran yang terlalu sukar untuk dikerjakan. Berjanji untuk terus-menerus miskin dan hina, tujuan pelajaran mereka adalah mengumpulkan harta dan kuasa dan bertekad untuk menggulingkan Protestanisme dan mendirikan kembali supremasi kepausan. Bila mana mereka tampil sebagai anggota ordonya, mereka memakai pakaian jubah kesalehan, mengunjungi penjara-penjara dan rumah-rumah sakit, melayani orang-orang sakit dan orang-orang miskin, mengaku sudah meninggalkan keduniawian dan membawa nama Yesus yang kudus pergi melakukan kebajikan. Akan tetapi, di balik penampilan luar yang tidak bercela ini sering tersembunyi maksud-maksud yang paling jahat dan paling mematikan. Adalah prinsip dasar dari ordo ini bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Dengan kode atau prinsip ini, berdusta, mencuri, bersumpah palsu, dan membunuh bukan saja bisa diampuni, tetapi patut dihargai bila mana dilaksanakan demi kepentingan gereja. Dengan berbagai penyamaran mereka berhasil menduduki jabatan-jabatan pemerintahan negara, menjadi penasihat raja-raja, dan membentuk kebijakan-kebijakan negara. Mereka menjadi hamba untuk mata-matai tuan mereka. Mereka mendirikan perguruan-perguruan tinggi untuk para bangsawan dan sekolah-sekolah pagi rakyat jelata.
dan anak-anak orang tua pengikut Protestan diharuskan untuk mengikuti upacara-upacara kepausan. Semua kemegahan penampilan luar dan seragam perbaktian Romawi dilakukan untuk membingungkan pikiran dan untuk mempesona dan memikat imajinasi. Dengan demikian, kebenaran yang diperjuangkan oleh orang tua dengan susah payah telah dihianati oleh anak-anak mereka. Dalam waktu yang singkat, kaum Jesuit telah menyebar ke seluruh Eropa, dan kemana saja mereka pergi, maka kebangkitan kembali kepausan terjadi di tempat itu. Untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada mereka, maka Paus mengeluarkan satu perintah resmi untuk membentuk kembali lembaga pemeriksaan atau inkuisisi. Kita bisa lihat dalam lampiran penyelidikan pemeriksaan. Walaupun kebencian merajalela di mana-mana mengenai lembaga pemeriksaan ini, bahkan di negeri-negeri Katolik sendiri, pemeriksaan kembali dibentuk oleh penguasa-penguasa kepausan, dan kekejaman-kekejaman yang sangat mengerikan dilakukan di terang hari, diulangi kembali dilakukan di penjara-penjara bawah tanah yang dirahasiakan. Di beberapa negara, beribu-ribu bunga bangsa yang paling murni dan paling agung, yang paling intelek dan berpendidikan tinggi, pendeta-pendeta yang saleh dan berdedikasi, warga yang rajin dan patriotik, sarjana-sarjana yang brilian, seniman-seniman berbakat, pekerja-pekerja yang mahir telah dibunuh atau terpaksa melarikan diri ke negara lain. Beginilah cara-cara yang dilakukan oleh Roma untuk memadamkan tentang pembaruan itu, menarik Alkitab dari orang-orang, mengembalikan kebodohan dan ketahyulan zaman kegelapan. Tetapi dengan berkat-berkat Allah dan dengan kerja keras orang-orang yang telah mulia, yang telah dibangkitkan oleh Allah untuk menggantikan Luther, Protestanisme tidak bisa digulingkan. Bukan kepada persenjataan para pangeran ia berutang budi untuk kekuatannya. Negeri yang paling kecil, bangsa yang paling sederhana dan paling lemah kekuatannya menjadi benteng pembaruan. Kota Jeneva yang kecil itulah, di tengah-tengah musuhnya yang perkasa, yang merencanakan kehancurannya. Negeri Belanda sendiri yang berpantai pasir di laut sebelah utara, yang berjuang melawan tirani Spanyol, kemudian paling besar dan makmur di antara kerajaan-kerajaan. Swedia yang suram dan tandus itulah yang memperoleh kemenangan pembaruan. Hampir selama 30 tahun, Calvin bekerja di Jeneva. Mula-mula mendirikan gereja yang mengikuti moralitas Alkitab, kemudian untuk memajukan pembaruan di seluruh Eropa. Tugasnya sebagai pemimpin masyarakat bukan tanpa kesalahan, bahkan doktrin-doktrinnya bukan tanpa kesalahan. Tetapi ia adalah suatu alat yang sangat penting untuk menyebarluaskan kebenaran pada zamannya, untuk mempertahankan prinsip-prinsip Protestanisme melawan gelombang balik kepausan yang cepat datangnya, dan untuk memajukan kesederhanaan dan kemurnian hidup di dalam gereja-gereja yang telah dibarui. Sebagai gantinya, kesombongan dan kejabatan yang berkembang di bawah ajaran-ajaran Roma. Dari Jeneva, bahan-bahan cetakan keluar menyebarkan ajaran-ajaran yang telah diperbarui. Sampai sejauh ini, negeri-negeri yang telah mengalami penganiayaan terus mencari petunjuk, nasihat, dan dorongan. Kotanya Calvin menjadi tempat perlindungan bagi para pembaru yang terus diburu di seluruh Eropa bagian barat. Para buronan yang melarikan diri dari badai yang mengerikan yang berlanjut selama berabad-abad datang ke Jeneva. Dalam keadaan lapar, luka-luka, kehilangan rumah dan keluarga, mereka disambut dan dipelihara dengan baik penuh kelembah lembutan. Mereka mendapat rumah di sini. Mereka memberkati kota yang telah menerima mereka dengan kecakapan, ilmu, kesalehan mereka. Banyak dari mereka yang telah berlindung di sini kembali ke negeri mereka untuk melawan kelaliman Roma. John Knox, pembaru Scotland yang berani, banyak dari orang-orang Puritan Inggris, Protestan negeri Belanda dan Spanyol, serta orang-orang Huguenots Prancis membawa obor kebenaran dari Jeneva untuk menarik kegelapan di negara mereka masing-masing. Jadi pemirsa, dari pasal 12 buku Kemenangan Akhir ini kita dapat kesimpulkan bahwa para pendahulu kita mengabarkan firman Tuhan yang berada di Prancis, mereka sangat berkorban untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih mempertahankan atau membiarkan begitu saja dan kita akan dimakan oleh kekuasaan jahat dan kita jauh dari Tuhan? Jadi pemirsa, mari
Ayo kita pertahankan kebenaran dari firman Tuhan ini.